Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina al-hajja wal 'umrata liman istata'a ilaihi sabila. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku para calon jamaah haji, Duyufur Rahman yang dengan takdir Allah pada tahun ini tertunda keberangkatannya. Ketahuilah, Allah memberikan keputusan, ada hikmah yang tersembunyi. Barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin menambah kita supaya bekal ketakwaannya semakin mantap. Dalam ayat 197 surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka ketika dalam situasi seperti ini, kaum beriman sanggup berinteraksi dengan kondisi apapun. Dalam kondisi baik dia bersyukur, dalam kondisi yang dia tidak inginkan terjadi, dia bisa bersabar. Sebagaimana riwayat sahabat Suhaib bin Sinan yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Orang yang beriman luar biasa masalahnya. Dia selalu bisa berinteraksi dengan berbagai macam kondisi. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang beriman. In asabahu sarra'u syakar fakana khairan lah. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, kebaikan, dia bersabar. Wa in asabathu dharra sabar. Ketika dia ditimpa musibah, hal-hal yang dia tidak inginkan terjadi, dia bersabar. Fakana khairan lah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Saudara-saudariku, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita umat Islam belajar setelah krisis pandemi yang mengglobal, kita berinteraksi dengan baik, ada kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa mendekatkan kita dengan keluarga. Kemudian Ramadan kita lalui juga dengan baik. Sekarang kita bisa bersilaturahim secara virtual, tidak dibatasi waktu, segala macam kondisi kita bisa melakukan. Kali ini para jamaah haji Allah inginkan belajar kembali bahwa inilah yang disebut dengan new normal. Kondisi normal yang kita juga bisa berinteraksi akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan waktunya. Dan perlu kita ketahui di awal ayat yang tadi Al-Fakir sampaikan, surat Al-Baqarah 197. Allah berfirman, "Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Haji itu berbulan-bulan. Padahal kalau kita tahu pelaksanaan haji itu hanya beberapa hari, tidak sampai satu pekan. Mengapa Allah katakan al-hajju ashhurun ma'lumat? Pertanda bahwa persiapan haji itu panjang sekali. Bahkan tidak cukup ashhurun ma'lumat. Itu ada sanawat, tahun-tahun yang perlu dipersiapkan. Karena ibadah haji bukan ritual hariannya, tapi adalah sebelumnya dan setelahnya. Maka Allah katakan, "Faman farada fihinal hajj," orang yang sedang diwajibkan melakukan haji itu, "fala rafatha wala fusuqa wala jidala." Dia sanggup menahan diri. Setelah kemarin kita menahan diri dari sesuatu yang dihalalkan Allah, menahan diri dari sesuatu yang dibolehkan Allah, agar terbiasa supaya bisa membuat margin untuk memberi, agar terbiasa dalam situasi ketaatan supaya tidak ada celah bagi setan berbentuk manusia atau jin untuk menggelincirkan kita ketika ada peluang ataupun ketika tidak ada, ketika dibujuk, ketika dirayu, ketika dipaksa, dia bisa bertahan. Sekarang ini adalah persiapan untuk masa depannya. Haji adalah sebuah persiapan prototipe manusia ketika nanti di hari kiamat dia dikumpulkan. Dia tidak ada daya, dikumpulkan dengan semua manusia dengan segala jenisnya. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Dia tidak seharusnya berjidal, mendiskusikan, membicarakan hal-hal yang tidak baik pada saat melakukan haji. Karena esensi haji adalah ketaatan. Dia tidak mempertanyakan kenapa disuruh memutar Ka'bah, kenapa disuruh melempar jumrah, kenapa disuruh berlari-lari kecil, sa'i. Itu adalah ketaatan, bukan ketaatan buta, karena yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Yang dilakukan dari kebaikan itu adalah supaya manusia tahu hakikat dia disuruh oleh Allah. Maka kita disuruh untuk berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kaum muslimin dan muslimat, bekal kebaikan yang kita peroleh ini akan bertambah kalau kita bisa menambahnya. Menarik dari surat At-Taubah ayat 51, Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun."
Tidak ada yang menimpa kita kecuali itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jika kita menerima dengan baik, maka keputusan Allah itu kita jalani dengan sukarela, kita jalani dengan senang hati, sebagaimana kita ditugaskan guru-guru kita mengerjakan PR, latihan dengan cinta, kita terasah, dan ketika diberi ujian kita kerjakan dengan baik, itu pertanda akan ada kenaikan kelas. Jamaah haji yang dicintai Allah, para duyufur rahman, pertanda Anda akan dinaikkan kelas, pertanda kita semua akan dinaikkan kelas, melewati ujian-ujian Allah yang sangat luar biasa berat. Dari sejak pandemi, krisis multidimensi, kemudian kondisi yang serba kurang nyaman kita jalani, hingga kemudian sekarang kita menerima kabar seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita yang tertunda keberangkatannya. Insya Allah, jika Allah menginginkan, keberangkatan tahun depan bukan hanya sesuatu yang mustahil, tetapi dengan persiapan yang sangat mantap. Bagi yang belum berangkat, berdoalah, karena doa Anda akan menarik Anda kepada dimensi-dimensi keberkahan itu. Dan dengan berbekal pengalaman tradisi kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu kita mempunyai ketahanan yang multidimensi. Ketahanan fisik kita lakukan sesuai dengan anjuran pemerintah, para ulama, dan para medis, sehingga kita punya imunitas fisik. Ketahanan psikis kita juga tahan karena siap, tapi ada satu yang penting, ketahanan dan imunitas spiritual kita dapatkan dengan Al-Quran, dengan zikir, dan menerima takdir Allah. Insya Allah ada banyak kebaikan para jamaah haji, dan kita berdoa, Allahumma rzuqna hajja baitikal haram wa ziyarata nabiyikal karim. Dan mudah-mudahan kita bisa berkesempatan untuk pergi berhaji ke Baitullahil Haram, berziarah ke makam Rasulullah SAW, dan kemudian kita juga bisa sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa yang hari ini masih dijajah oleh Zionis. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kita biidznillah taala. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.